hari ke-29, hari ke-28 sudah kita lewati dengan gegap gempita luar biasa. Berarti tinggal 2 hari lagi. Biasanya kalau orang yang berpuasa ya, terus udah gitu di hari-hari menjelang hari-hari akhir tuh ya rasanya justru sedih ya. Kenapa? Katanya kok bisa ya gitu ya. Tapi kita masih bisa melakukannya lagi. Hal yang bisa kita lakukan secara konsisten selama 21 hari berturut-turut, kita bisa melakukannya seumur hidup. Ya, kita bisa berdoa dan berpuasa. Masih bersama kami di Halftime with Paul and Tamara. Selamat melanjutkan ibadah kita ya, semua keluarga sesama jemaat GBI di seluruh dunia, dan juga selamat juga melanjutkan ibadah puasanya saudara-saudara kita Muslim Satu Bani Adam kekasih dalam Tuhan ya, sama-sama bangun tiang doa sampai ke hari kembali fitrah ya. Besok sudah ini ya. Tarawih Takbiran. Ya, besok udah takbiran ya. Semangat semuanya. Oh ya, juga kita akan sama-sama membangun keamanan ya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk yang saat ini mungkin persiapan untuk merayakan Idul Fitri, juga yang mau menyambut holiday ya, untuk belanja sana sini tetap patuhi protokol kesehatan. Ya. Mencuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan vaksinasi. Oke, ya kemarin tuh ya kita udah bicara karena di 5 pokok topik doa ya, pokok doa yang diadakan oleh GBI. Sekali lagi kalau hari ini ada yang tanya tiba-tiba nongol apaan sih puasa apa? Mau ikut? Let's go ya, walaupun bukan jemaat GBI, it's okay gitu. Undangan bisa dari mana saja. Ini undangan baik, kita respons dengan baik ya. Kita berdoa buat bangsa. Ini sudah berjalan selama 30 hari ya, menjelang 30 hari. Buat jemaat GBI apalagi ya saudara-saudara, keluarga kami ya yang mungkin belum berpuasa, let's go. Kita respons juga dengan baik undangan dari rumah kita. Oke. Itu 5 pokok doa ya. Dan ya betul ya, agak sedih ya, ini sudah mau akhir, tapi ya baiklah kita lihat dulu ya pokok doanya. Itu yang pertama adalah penanganan COVID-19, kemudian keamanan NKRI, ketahanan pangan, penjualan Roh Kudus, dan yang terakhir adalah penyelesaian amanat agung. Nah, buat teman-teman ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru bergabung dan pengen lihat apa yang kita bicarakan dalam hari-hari sebelumnya ya, selama 27 lalu, itu bisa lihat di link yang ada di running text ya. Masuk di sana, nanti ada linknya ke YouTube kita. Itu lengkap semua dari hari pertama sampai dan hari ini juga nanti akan langsung tampil juga. Jadi bisa lihat tuh apa saja yang kita bicarakan. Ya, selamat hari. Dan sekali lagi kita gak bilang like, you subscribe, no ya, pokoknya siapapun yang merasa berkebutuhan untuk lihat ini seri ya gitu ya, itu bisa dilakukan di sana karena ada keterbatasan di media sosial yang lainnya di sana. Sepertinya lebih enak untuk dilihat. Betul. Jadi kalau yang lihat dari IG Live sekarang pengen lihat yang episode sebelumnya, lihat di YouTube ya. YouTube linknya bisa lihat nanti ada di description ya, di bionya IG kita ya. Di situ ada linknya ya. Oke, kemarin kita udah bicara soal word and honor. Betul, ya, word and honor. Jadi waktu kita itu dikuasai dan dikendalikan ya hidupnya oleh Roh Kudus, dipenuhi itu sebetulnya satu kita jadi dipercaya untuk melakukan banyak event-event ya, aktivitas yang istilahnya gini, kita jadi dikerenin dalam kekerenan Allah. Keren ya gitu. Jadi yang namanya dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan, kita juga gitu. Kita sering banget jadinya akhirnya dikerenin dalam kekerenan Tuhan. Bayangin ya, waktu kita jadi anak Tuhan itu pertama kita diselamatkan ya. Tadinya kita harusnya mati karena dosa-dosa kita diberikan jaminan bahwa kalau kita percaya kepada Yesus kita akan masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dijadikan anak. Wow ya, jadi anak itu. Nah, segala warisannya. Kemudian kita juga dijadikan namanya itu murid ya. Kita dijadikan murid. Kemudian kita dijadikan juga sahabat ya. Tetapi kita juga diberikan Roh Kudus untuk tinggal bersama dengan kita. Jadi Tuhan itu bersama dengan kita kemanapun kita pergi. Kita tidak akan pernah sendirian lagi. Saudara bersama dengan Roh. Dan juga Tuhan memberikan kepada kita kuasa
banget ya berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi itu adalah sebuah kehormatan, benar-benar sebuah kehormatan. Ya, jadi what an honor. What an honor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita menjadi pengaruh gitu kan. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang mengajar. Ya, kita buka dari Matius pasal yang kelima, ayat 14 sampai ayat 16 saya akan bacakan. Ya. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kamu, nah ini bicara soal orang percaya, adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Nah, ini kita perlu mengerti bahwa kalau Tuhan Yesus bilang kamu adalah terang dunia, itu bicara kepada orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, yang percaya kepada Dia. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah bahas di episode-episode sebelumnya, ya, bahwa kita ini dijadikan anak, kita ini diubahkan, dilahirkan kembali dan seterusnya. Nah, ingat, untuk bisa jadi seperti itu Tuhan harus membayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu apa? Darahnya sendiri tercurah. Nah, dengan harga yang begitu mahal, Tuhan pasti tidak ingin kita ini setelah diselamatkan kemudian kita hidupnya, bahasanya Sistamara itu apa ya, endul-endulan ya. Iya, enak-enakan. Enaknya. Seenaknya. Kalau beli barang yang mahal, pasti barang itu dipelihara. Itu kira-kira begitu kan, kalau kita aja beli barang yang mahal itu pasti kita pelihara dong, ya. Orang belinya juga mahal. Nggak usah gitu deh. Kalau kita suka bilang bahwa life is a gift gitu ya. Hidup itu kan sudah diberi, berarti ada yang punya gitu ya. Hidupnya pemberian. Ya. Itu kayak dipinjemin gitu ya. Ya kira-kira begitu. Iya. Kita kalau misalnya nih ya, kita liburan, habis itu kita kan dipinjemin apartemen sama adik sepupunya kita atau temannya kita gitu. Giliran kita mau pulang ya pasti kita bersih-bersihin dulu, kita rapi-rapiin dulu gitu ya. Nah ini sekarang kita dikasih hidup terus kita endol-endolan, maksudnya enak-enakan, kayak rame aja loh gitu kan. Betul. Oleh karena itu makanya Tuhan itu setelah menyelamatkan kita, Dia, bahasa saya ya, memastikan bahwa kita ini jadi orang yang berpengaruh. Karena begini loh, ya sudah, kita beli satu barang, kalau nggak ada gunanya buat apa dibeli gitu kan, kira-kira begitu. Nah, kalau Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang sangat, pasti Tuhan juga akan memastikan bahwa kita ini berfungsi, bahwa kita ini dipakai sesuai dengan kehendak Dia. Makanya Tuhan bilang begini kan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita itu akan dibuat kelihatan oleh Tuhan. Tadi Sistamara udah pakai tuh bahasanya ya, dikerenin dalam kekerenannya Allah ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, di bawah baskom, di bawah ember gitu. Logis nggak orang nyalain pelita, setelah nyala kemudian pelitanya ditaruh di bawah? Kan nggak masuk akal. Dengan kata lain, nggak masuk akal kalau Tuhan menyelamatkan kita, setelah itu kita disimpan sama Tuhan. Nggak masuk akal. Itulah sebabnya di ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi kita tuh harus bercahaya di depan orang. Kenapa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi ketika orang lihat kita, ya mereka responnya adalah memuliakan Tuhan. Gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus bercahaya? Karena kalau kita kembali ke Yesaya pasal 60 ya, ayat 1 dan 2 itu dikatakan begini, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi kenapa kita harus jadi terang? Karena dunia ini gelap. Praktisnya, kenapa sih kita harus jadi terang? Karena sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini butuh diselamatkan. Dan Tuhan pakai siapa? Ya saudara dan saya. Jadi terang. Nah, jadi terang itu bagaimana? Ya,
intinya tadi sudah disebutkan dengan sangat praktis oleh Matius, yaitu berbuat baik sebagai seorang. Itu juga kalau soal kakidian itu ya, itu kan berarti waktu kita itu juga dikerenin dalam kekerenan Tuhan loh. Ketika kita jadi terang ya bagi pelita, itu kakidian, itu berarti kita diangkat lebih tinggi. Ya, Kalau logikanya nih ya, kalau kita diangkat lebih tinggi, si terang itu akan menerangi lebih banyak karena dia betul. diangkat. Makanya di Wahyu itu ada dibilangin jangan sampai kalau orang ya kaki diannya diambil lagi. Kenapa? Mungkin dia bercahaya, tapi dia diturunkan. Dia tidak menerangi sebanyak ketika dia diangkat sama Tuhan, diletakkan di atas kaki dian. Itu. ya betul. Jadi terang itu ya kalau kita pernah mengalami mati lampu kan naruh lilin nggak mungkin di bawah kan, di atas, semakin ke atas semakin menerangi. Ya. Nah, secara kalau kita lihat ya, apalagi kita lihat di Yesaya 60 tadi ya, dikatakan bahwa terang itu bukan terang kita loh. Jadi jangan berpikir bahwa kebaikannya kebaikan kita. Kita ini sama sekali ya sangat tidak sempurna. Tapi Yesaya jelas mengatakan terang Tuhan terbit atasmu. Jadi kita ini sebenarnya memantulkan kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana sih mantul kemuliaan Tuhan? Gampang ya, baca. Itu kan ya. Kemudian kasih makan jiwa kita. Supaya apa? Supaya yang keluar dari jiwa kita ini justru mempengaruhi dan memberi makan roh kita. Sehingga roh kita menyala-nyala. Nah, kalau tipsnya ya, itu kan tadi dibilangin bahwa itu nggak bisa enggak, kita harus jadi murid. Betul. Ya, kita harus jadi murid. Kenapa? Karena hanya murid yang dia punya telinga tuh dengar-dengaran. Dan kalau mau dipenuhi sama Roh Kudus itu memang harus betul-betul dengar-dengaran apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan. Kalau nggak punya telinga murid, ya ini hubungannya sama amanat agung sih gitu ya. Itu kalau nggak punya telinga murid, kita tidak mau dengar-dengaran, ya kita nggak bisa dibentuk dan diproses untuk akhirnya nanti ditempatkan oleh Tuhan di display ya, di display dan dipercaya untuk menjalankan kuasa-kuasa dari proyek-proyek kemuliaan itu. Keren banget nggak? Tuh, Ya kan? Makanya harus punya mentalnya anak, hatinya hamba, telinga murid. Jangan kebalik-balik ya. Kita suka berasanya nih ya, hatinya anak, berasa anak yang punya dunia, tapi sebetulnya mentalnya hamba. Ya, karena kita kan selalu bilang kita hamba Tuhan. Mental nggak boleh hamba. Kalau mental hamba tuh gitu. Ntar dulu ya, gereja belum ada programnya. Ngapain ya kita anak? Fasilitas ya kan ya. Nggak bisa dong. Itu tugasnya si ini. Aku kan worship leader. Aku berarti nggak ada urusan sama yang ini. Oh nggak bisa begitu gitu. Jadi kita itu harus secara kreatif. Kalau kita udah punya mental anak ya, itu udah menerobos kemana-mana. Kita udah pasti udah nggak mikir lagi. Yang penting kerajaan Bapakku ini diperluas. Jadi aku ngapain ya, setiap hari kita akan berpikir bagaimana memperluas kerajaan Allah. Dan itu kreativitas ilahi. Nah, caranya, pasti semua ngomong gitu. Iya, kalau ngomong mah enak, gampang. Teorinya gampang. Teorinya gitu, gampang, terus prakteknya gimana? Bahasanya indah gitu kan, terang gitu ya, kan. Ya, gitu ya. Padahal prakteknya itu caranya praktis. Gampang loh ya, gampang. Kayak lagi ya, Tuhan tuh gampang, bukan gampangan, tapi kita cenderung menggampangkan. Nah, disitulah akhirnya kita tawar dan berhenti. Kalau misalnya jadi susah. Kalau misalnya mau jadi murid tuh ya kan dibilangin, berarti kan harus mendengarkan. Ingat nggak sih kalau di Alkitab tuh ada contohnya ya, itu kan ada Maria ya, dia duduk di bawah kaki Tuhan ya, terus udah gitu dia diam aja dengerin Tuhan. Nah itu kita juga gitu, kita diam, kita dengerin Tuhan, itu kita diam, bergeming. Emang di waktu Maria itu duduk ya, emang dia nggak diteriak-teriakin orang, ya ampun tuh cewek ya duduk aja gitu. Tapi dia sangat yakin bahwa dengan dia duduk, dia mendengarkan Tuhan, itu yang paling pas. Gak mungkin aja di situ nggak ada yang bilang, itu ya dia ya enak-enakan gitu. Marta kan ngomong gitu. Iya. Di dunia ini juga mungkin ada orang yang ngomongin kayak begitu. Kita ngomongin kita, udah diem aja. Kalau kita lagi diomongin orang, dibilang sok suci lah, dibilang sok beginilah, dibilang sok lurus lah gitu ya. Kita diam aja. Nanti ya kita fokus. Itu kan sama kayak Maria dia diomongin, tapi kita fokus bahwa ini yang Tuhan mau. Nanti Tuhan yang akan meluruskan apapun yang terjadi di luar. Dunia akan membuat penilaian. Mereka akan sibuk dan mereka itu memang job desk-nya dunia untuk membuat penilaian. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus,
mereka dinilai sendiri, mereka mengerti ada penilaian di luar dan mereka tidak terusik. Karena sudah ada value, ada nilai-nilai sendiri yang ditempatkan oleh Roh Kudus yang tidak membuat mereka berhenti. Pada saatnya Tuhan akan angkat orang yang berdiam dalam kaki Tuhan itu menjadi orang yang sangat berpengaruh di dalam kerajaan Allah. Ya, buktiin deh. Tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar ya. Tidak berusaha press conference dengan apapun yang sekarang sedang disampaikan oleh dunia tentang kita ya. Dan itu yang akhirnya di Lukas yang dibilangin bahwa Maria pada saat itu mengambil bagian yang terbaik. Yang tidak diambil daripadanya. Try, oke? Keren ya. Makanya kita kasih judul episode kita kali ini adalah menjadi terang dan orang lain bisa melihat dan akhirnya datang kepada Tuhan. Ya. Katakan Bapak. Kita akan berdoa. Ya. Ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, hari yang ke-20 masuk ke hari ke-28 masuk ke hari ke-29. Terima kasih ya Tuhan, sudah sekian jauh Engkau menyertai kami, Ebenezer. Dan kami percaya Tuhan Kau terus akan mengawal, menyertai serta membimbing, nuntun kami Tuhan dalam hari-hari ke depan Tuhan Yesus. Bapak, kami sangat syukur kalau firman-Mu berkata bahwa kami orang-orang yang ditentukan untuk menjadi terang. Bukan karena kami adalah orang yang sempurna, tetapi justru karena kami memantulkan kemuliaan. Artinya kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencerminkan karakter-Mu ya Bapak. Jika orang melihat kami, mereka memuliakan. Terima kasih ya Bapak. Kami mau Tuhan, kami bisa melakukannya. Percaya kami bersama dengan Roh Kudus, kami bisa melakukannya bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kuasa daripada Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami selalu setia dalam doa puasa kami Tuhan. Berdoa untuk penanganan COVID-19. Sungguh-sungguh berdoa Tuhan supaya tidak ada lonjakan penyebaran COVID-19 Tuhan hari-hari ini ya. Biarlah Kau jamah Tuhan setiap pihak yang terlibat untuk mencegah supaya tidak terjadi penyebaran lebih luas dari COVID-19 ini ya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan NKRI. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan juga untuk ketahanan pangan, pemulihan ekonomi. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya kami anak-anak-Mu Tuhan Kau pakai dan pencurahan dari Roh Kudus yang memberdayakan kami, yang membuat kami menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Sehingga banyak orang yang melihat kami Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Dan banyak orang selamat dan amanat agung selesaikan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, saya juga mau ngingetin ya buat ngajak semuanya. Tadi Paul udah sempat bilang bahwa yang namanya ini memperbesar kapasitas ya. Memperbesar kapasitas kita sebagai anak Tuhan, orang percaya dan juga murid yang mau dimuridkan untuk dipenuhi dan dikendalikan itu adalah doa dan puasa ya. Oke deh ya. Ya dong, itu yang kita lakukan sekarang, pujian penyembahan dan satu lagi baca firman. Let's go. Besok. Nah, Paul akan masuk ke episode kedua. Pasal 2 dari pasal 1 kemarin episode kedua dari berdampak asik cara Alkitab. Let's go. Kita bisa berdampak buat Indonesia, buat dunia dan tetap Alkitabiah gitu ya. Selaras dengan Tuhan, bukan dengan selaras dengan dunia. Besok jam 8 masuk ke masih pasal 1 ya. Kita akan masuk ke pasal 1. Pasal 1. Iya. Yaitu acara, nah itu tuh di bawah tuh ada tuh ya, di bawah tuh baca surat Roma. Boleh spoiler nggak? Buat yang kemarin belum bergabung. Ya, Paul bilang gini katanya. Ya, emang itu kan panjang ya gitu. Tapi dan berat memang Roma itu. Tapi kalau kita bisa sungguh-sungguh ya, investasikan waktu ya, pikiran, tenaga ya kita setia sampai di ayat yang ke-8, pasal ke-8 ya. Setidaknya pasal ke-8 kita bisa membaca Alkitab lebih asik dan menemukan pengalaman yang menarik yang belum pernah kita temui sebelumnya. Jadi kalau ketika kita bisa mengerti pasal 1 sampai pasal 8 di surat Roma, sebenarnya membuka kunci untuk mengerti seluruh Alkitab. Nah,
Klaimnya seperti itu. Wow. Terus, saya bukan teaser lagi tuh, saya udah spoiler tuh, spoilernya ya, tolong spoilerin lagi ya ke semuanya ya, supaya semuanya itu punya kerinduan dan punya hobi untuk baca firman. Tidak mungkin menaklukkan zaman now tanpa Tuhan dan Alkitab. Oke ya, kita tunggu itu besok. Dan sekali lagi, telinga murid itu adalah dengar-dengaran. Ketika mendengarkan, kita tidak bicara, kita diam. Hidup adalah perjalanan bukan pelarian. Kalau Tuhan panggil, jangan keraskan hati, jangan lari-larian. Ya aja, jalan aja, percaya aja. Kata Mara Saya Geraldine, Fortuna Kota Tuhan memberkati dan salam olah jiwa.